Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 12 TPU dan ADM. Kita bertemu lagi dalam kegiatan daring dengan materi dimensi 3. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai teorema Pitagoras sebagai penyokong untuk mempelajari jarak titik ke titik ya. Nah, setelah mempelajari teorema Pitagoras, saya harapkan kalian akan lebih paham dalam membahas persoalan jarak titik ke titik. Perhatikan di sini ada gambar suatu kubus dengan panjang rusuknya 4 cm. Nah, berarti A ke B 4 cm, B ke C, C ke G. Untuk kesemuanya itu sama besar. Pertanyaannya di sini tentukan jarak dari titik A ke F. A ke F. Ini ya, A ke F. Kita tandai dulu dengan garis putus-putus. Nah, dari A ke F ini ya, untuk mencari nilai jaraknya kita harus membentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Ini saya keluarkan di sini. Kalau digambarkan dia dalam suatu segitiga siku-siku, maka di sini A, di sini B, di sini F ya. Tadi di sini untuk si AB adalah 4 cm, maka si FB juga 4 cm. Nah, si AF inilah yang mau kita cari. Maka penggunaannya untuk menentukan jarak A ke F kita menggunakan sistem teorema Pitagoras. Maka langsung saja ya. Kalau sisi miring kan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Maka X kuadrat ini sama dengan AB kuadrat tambah BF kuadrat ya. Nah, bisa langsung kita isi 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke, maka X kuadrat sama dengan 4 kuadrat berarti 16 ditambah 16. X kuadrat. Nah, 16 tambah 16 ya, atau bisa kita buat menjadi 16 dikali 2. Sama ya, 16 tambah 16 32, 16 kali 2 32. Maka X sama dengan akar 16 dikali 2. Akar 16 berapa? Iya, 4. Maka X sama dengan 4 akar 2. Inilah jarak dari titik A ke F. Nah, berikutnya, contoh berikutnya, tentukan jarak dari titik C ke E ya. Jarak dari titik E ke C. Kita tandai juga. Nah, ini untuk mencari jarak titik E ke C kita bisa menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Nah, lantas segitiga yang mana nih yang mau kita pakai? Kita bisa pakai segitiga yang ini ya, EC, AE, kemudian tambahkan ini. Hubungkan titik A ke C. Nah, sehingga membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, maka dari itu kita perlu bantuan dari penggunaan segitiga siku-siku ini untuk menentukan jaraknya ya. Nah, di sini kan kalau kita tuliskan titik-titiknya, di sini A, di sini E, di sini C. Kalau dia tegak lurus berarti sudutnya siku-siku ya. Nah, si AE ini sama dengan AB ya, 5 cm. Sementara si AC kita belum tahu nih berapa. Nah, si EC kita juga belum tahu berapa. Nih, maka untuk mencari si EC, kita perlu mencari terlebih dahulu jarak A ke C. Nah, jarak A ke C ini sebenarnya sama seperti contoh yang pertama. Nah, kalau kita keluarkan dia. Nih ya, A, ini kan bentuk segitiga ya, A, C, B. Kalau kita keluarkan dia segitiganya. Oke. Di sini A, B, C. AB-nya 5. BC-nya juga 5 ya. Oh, balik nih, ada yang salah nih. Si ininya aja. Yang siku-siku itu si B. B. Di sini adalah si A.
Di sini si C, yang sisi miringnya si AC ya, sisi miringnya si AC. Nah, maka ini sama-sama 5 cm. 5 cm, 5 cm. Nah, inilah yang mau kita cari. Nah, maka untuk mencari si AC, langsung saja kalau kita misalkan dengan X, maka X kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Maka X sama dengan akar 25 tambah 25. Maka X sama dengan 25 kali 2 ya. X sama dengan akar 25 adalah 5, maka hasilnya adalah 5 akar 2. Nah, udah dapat nih nilai si AC. Nilai si AC adalah 5 akar 2. Maka untuk selanjutnya kita mencari nilai EC. Nah, nilai EC ini kita cari juga dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ya, kita buat di sini EC. Karena sisi miring yang mau dicari berarti jumlahkan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya ya. Maka EC kuadrat sama dengan 5 kuadrat ya, 5 kuadrat ditambah dengan 5 akar 2 kuadrat. Oke, maka EC kuadrat sama dengan 25 ditambah 5 kali 5 25. Akar 2 dikali akar 2 2. Oke, maka EC sama dengan 25 ditambah 50. Oke, EC sama dengan akar 75. Nah, 75 ini kalau disederhanakan lagi ya, salah satu bilangannya yang bisa diakarkan berarti bisa 25 kali 3 ya. Nah, 25 ini kan bisa diakarkan. Dengan kata lain, EC akar 25 kan 5. 5 akar 3 cm. Maka jarak dari E ke C ya, ini jaraknya adalah 5 akar 3 dengan menggunakan bantuan teorema Pythagoras.